一緒に住まない？え？親に挨拶とかもするしさ。どう？ほんと普通だなぁと思って。Hai guys, kembali lagi di Celengan Film. Sebelum aku menceritakan sebuah film, izinkan aku meminta maaf karena mulai hari ini aku adalah pengisi suara di Celengan Film ini. Semoga kalian tetap setia mendengarkan channel ini ya. Dijamin gak akan kalah seru deh. Nonton film singkat, padat, dan membuat kalian bahagia. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul We Could Become Adult. Film ini berpusat pada kehidupan pria 46 tahun bernama Sato. Hidupnya kembali terseret ke belakang saat mantan pacarnya tiba-tiba saja muncul di sosial media. Film dibuka memperlihatkan Sato bersama Nanase menyatu dengan tumpukan sampah. Konon 80% manusia di dunia ini adalah sampah. Lalu sisanya adalah orang-orang brengsek. Sekalipun ada orang yang baik, mungkin ia hanya belum menyadari kenyataan. Film ini memakai alur mundur dalam menceritakan perjalanan hidup Sato sampai berada di titik ini. Kita berbalik pada tahun 2015, terlihat pesta perusahaan Pak Oguro, di mana Sato terlibat sebagai desainer grafis di balik keberhasilan pesta. Pada pesta itu, Sato bertemu kenalan lamanya bernama Sanai, yang kini menjadi sponsor acara. Di tengah kemeriahan pesta, tanpa sengaja Sato tabrakan dengan penari latar. Bukan sekedar penari saja, cewek itu juga merangkap artis bokep. すいません。ごめんごめんごめん。さっき踊ってたね。たくさん失敗しちゃって。 Namun Sato tidak mengenali wajahnya. Pertemuan mereka berpindah ke sebuah hotel, alih-alih menghabiskan pesta yang membosankan. Sesampainya di kamar, cewek itu justru mengeluarkan kesedihannya karena harus menjalani sesuatu yang tidak ia inginkan. Usai mengakhiri sesi curhat, si cewek langsung tertidur pulas. Sedangkan Sato mencari lebih lanjut tentang sosok yang bersamanya sekarang. Namun ia malah mendapat pesan dari teman baiknya bernama Sekiguchi. Seiring berjalannya waktu, Sekiguchi membuka bisnis baru dibanding memperjuangkan mimpi masa mudanya. Di saat ia membuka penawaran Sekiguchi, Sato mendapat notifikasi lain dari HP-nya. Dan ternyata ada permintaan pertemanan dari mantan terindahnya yang bernama Kaori. Uhuy. Sekilas Sato melihat-lihat akun Kaori yang kini menjadi seorang ibu. Sato tidak menyangka jika Kaori menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Selepas Kato pulang ke rumah, ia bertemu mantan pacarnya yang bernama Megumi. Tampaknya Megumi mau mengambil buku-bukunya yang tertinggal pasca perpisahan mereka. Namun Sato terlihat cuek saja menanggapi Megumi. Ia malah terpaku pada kartu pos pemberian Kaori. Di saat itu, Megumi tidak bisa menahan rasa kesalnya lagi. Ia merasa waktunya terbuang sia-sia selama pacaran dengan Sato. Karena nyatanya Sato tidak menunjukkan tanda-tanda serius akan menikah. 全部嘘だったのに。何が？私の時間返してよ。それは無理だろ。 Film bergerak mundur pada tahun 2011, tepatnya setelah gempa Jepang. Saat itu Sato disibukkan pekerjaannya, tapi di saat bersamaan ia sudah janjian akan menemui orang tua pacarnya. Akhirnya Sato datang terlambat dengan pakaian seadanya. Sementara Ayaka dan ibunya sudah menunggu. Alih-alih membicarakan soal keseriusan hubungan mereka, Sato justru berbicara ngelantur tentang kerjaannya yang sibuk tapi upahnya rendah. Meski begitu, dunia memang seperti ini dan kita hanya bisa pasrah menerima. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja Sato mendapat telepon darurat dari kantor. Ia pun pamit pergi dan tidak peduli meninggalkan rasa kesal di hati Ayaka.
Saat bertanya keseriusan Sato, ia tampak meremehkan pernikahan. Meski ia berjanji akan bertemu orang tua Ayaka dengan lebih rapi dan serius. Tapi Ayaka tidak yakin sampai akhirnya mereka bubar di tengah jalan. いや、今日本当ごめんね。このちゃんとスーツとか着てくるから。だから今日のことはもう本当に記憶からもう抹消して、もうなくしてね。それは無理です。明日絶対ちゃんとするから。 Kemudian pada tahun 2008, adegan memperlihatkan Sekiguchi yang saat itu masih bekerja sebagai desainer grafis. Ia terlihat mendapat perlakuan buruk klien bernama Pak Onda. Sontak saja Sekiguchi tidak terima lalu menghajarnya. Berbeda dari Sato yang lurus-lurus saja, Sekiguchi lebih idealis termasuk dalam berkarya. Usai kena marah bosnya, Sekiguchi curhat ingin keluar dari kerjaannya. Kali ini serius karena ia akan menjadi ayah, sehingga ia tidak bisa terus hidup seperti ini. もうやめるから俺。それ何年言ってんだよ。子供できたんだよ。 Sebelum Sekiguchi pergi, ia mengingatkan mimpi Sato yang terlupakan. Saat itu, Sato belum menyelesaikan novel yang ia tulis. Ketika ia sedang mengetik, ia menemui kebuntuan. Tiba-tiba saja keyboardnya menulis sebuah kalimat yang pernah diucapkan Kaori, bahwa Sato menarik dan ia akan hidup baik-baik saja. Itulah yang terjadi pada tahun 2000. Saat itu Sato mengurung diri usai putus dari Kaori. Teman-teman Sato mengajaknya ke pesta untuk cuci mata, sekalian mungkin ada yang nyangkut. Tapi Sato tidak betah, ia pun mengasingkan diri. Selagi Sato keluar, ia malah melihat cewek sedang berjumbu. Tak lama kemudian, cewek bernama Zu mendekati Sato yang terlihat putus asa. Singkat cerita, mereka menjadi dekat. Apalagi teman-teman Sato menjodohkan Sato dan Su. Mereka kerap kali nongkrong di bar Nanase dan menghabiskan malam penuh dengan keseruan. Hingga pada suatu malam, Sato mengantar Su pulang ke apartemennya. Namun tiba-tiba saja, Su menyuruh Sato menunggu di luar karena diam-diam ia seorang pekerja seks. Selagi Su melayani nafsu duniawi, Sato menunggu di seberang jalan. Meski berkata hidupnya tidak terlalu menderita, tapi Su tidak bisa menyembunyikan perasaan sebenarnya. こんな毎日でもなんか嫌いじゃないんだよね。 Dan keesokan paginya, secara tak terduga, Sanai terseret kasus kriminal termasuk prostitusi ilegal yang melibatkan Su. Setelah itu, Su menghilang dari kehidupan Sato. Kita beralih pada menjelang perayaan tahun baru tahun 2000. Sato merayakan pergantian tahun bersama dengan Kaori. Pada saat itu, Sato melamar Kaori, namun reaksinya benar-benar tidak terduga. Ternyata ia tidak menyukai ide pernikahan karena ia tidak mau terikat seperti orang kebanyakan. 一緒に住まない？親に挨拶とかもするしさ。どう？ Lalu besoknya, Kaori pamit pergi dan berjanji akan membawakan kaset lain. Tapi ternyata Sato tertipu guys. Nyatanya Kaori tidak pernah datang lagi. Kaori memang berjiwa bebas. Ia suka keliling dunia lalu mengirim kartu pos. Seperti kartu pos dari India yang masih Sato simpan dengan rapi. Berbeda dari Kaori, Sato menjalani hidup dengan membosankan. Saat ia masih menjadi desainer grafis pemula, ia melihat tayangan televisi yang menampilkan penembakan seorang gangster, tapi Sato tidak asing dengan wajah gangster itu. Oke, kita simpan memori ini dulu ya guys. Kita lanjut lagi. Hari itu Sato dimaki klien, tapi ia tidak bisa melawan dan hanya bisa berteriak di jalan. Kembali pada tahun 1997, Sato masih bekerja dari kosnya. Hari itu, ia dan Sekiguchi keteteran pesanan yang membludak. Tapi Kaori tiba-tiba saja mengajak Sato mangkir dari kerjaannya. Bahkan ia sudah menyewa mobil.
Ia pun berbaik hati mengizinkan Sato pergi, meski ia kelimpungan menangani ini sendiri. Akhirnya, Sato dan Kaori menghabiskan waktu berkendara tidak jelas arah tujuannya. Dan perjalanan itu, Sato menyadari Kaori tidak begitu menarik. Ia memberikan banyak pandangan hidup baru yang tidak ia temui pada kebanyakan orang. Kaori seolah angin segar di kehidupan Sato yang monoton. Setahun sebelumnya, Sato bekerja mengantar pesanan grafis. Pada hari itu, ia sedang dikejar waktu sampai motornya ngepot. Dan tiba-tiba saja ada cowok yang membantunya membereskan file yang tercecer, termasuk menyumbat darah yang mengalir di tangannya. Cowok itu adalah gangster yang tadi kita lihat di televisi, guys. Tak diduga, kebaikan sekecil itu membuat Sato tersentuh. Melihat keadaan tangan Sato yang patah, Kaori menceritakan kisah penulis yang bertahun-tahun mengetik tulisan orang lain. Lalu pada saat suatu malam, ia tidak sadar menyelesaikan novelnya sendiri. Ia percaya Sato punya bakat menulis, tapi Sato tidak berani keluar dari zona aman. Kembali pada Sato setahun lalu, ia bekerja sebagai buruh pabrik. Di sana, ia berteman dengan Nanase. Meski Nanase bekerja, sepertinya Nanase tetap mengejar mimpinya menjadi artis teater. Usai bekerja, Nanase membaca salam-salam di surat kabar sampai akhirnya ia menemukan satu yang menarik dari nama pena Inukara. Tak disangka, Sato tertarik lalu berkirim surat dengan Inukara. Obrolan mereka semakin intens, walaupun belum pernah bertemu. Setelah mengenal Inukara, hidup Sato menjadi lebih berwarna. Hingga akhirnya mereka membuat janji temu dengan penanda tas bertuliskan Wave. Momen itu menjadi pertama kali Sato bertemu dengan Kaori atau yang kita sebut Inukara. Pertemuan mereka berlangsung canggung di sebuah restoran. Mereka hanya mengobrol singkat, tapi tidak diduga meninggalkan kesan. Mulai dari situ, Sato sudah tertarik dengan pandangan hidup Kaori. Hari-hari terus berjalan. Sato mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan grafis yang baru dirintis. Di sana, ia berkenalan dengan Sekiguchi dan belajar ngedit dari awal. Ia pun menceritakan kabar gembira ini ke Kaori yang ingin merayakan keberhasilan Sato. Saat itu juga secara terang-terangan, Kaori menembak Sato duluan. Mereka pun berjanji akan bertemu dan mencari hotel murah. Saat keluar dari kosnya, ada Nanase yang memberikan selamat. Diam-diam, Nanase memendam perasaannya ke Sato. Beberapa saat kemudian, Sato dan Kaori menemukan hotel murah yang ramah kantong. Meski Kaori yang mengajak Sato, tapi tetap saja Kaori yang malu saat Sato mengajaknya mantap-mantap. Ada saja alasan sampai akhirnya Kaori sudah tidak bisa berkelit. Dengan perlahan terjadilah malam yang tak terlupakan sepanjang sejarah. Film bergerak maju sampai ke tahun 2021. Terlihat Sato yang kini menjadi desainer grafis senior. Bersamaan dengan pandemi yang melanda, Sato harus beradaptasi termasuk absen nongkrong saat larut malam. Saat di jalan, ia tidak sengaja melihat Nanase diusir dari warung. Karena lama tidak bertemu, Nanase menutup barnya dan hidup luntang-lantung. Dan akhirnya kita dibawa kembali ke adegan pertama di film ini, usai keluar dari tumpukan sampah. Nanase menyetop taksi untuk Sato, karena Sato sudah seharusnya menjalani hidup yang benar seperti saat ini. Di sepanjang jalan, Sato justru melihat episode masa lalunya berputar tanpa diminta.
Sesaat ia turun dari taksi, lalu berbalik dan mendapati kenangan lama yang tercecer. Sampai akhirnya ia bisa belajar dari semua kisah di masa lalunya. Melihat Kaori yang menjalani hidupnya sendiri yang biasa-biasa saja, kini Sato sudah merelakannya setelah melewati banyak fase dalam hidup. Dan pada akhirnya Sato tetap menyimpan mimpi-mimpinya. Mungkin ia memang tidak bisa jadi orang dewasa. Dan film pun tamat. Sampai bertemu di film berikutnya.